Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan berkatnya. Selanjutnya tak lupa kita panjat ucapan curah limpahkan salawat dan salam pada Nabi Yunus kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, pada kesempatan hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syamal Hamzah, nomor induk mahasiswa 11830201114. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas beberapa poin yang pada intinya adalah membahas tentang hubungan hukum acara perdata dan hukum perdata. Saya membahas ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum acara perdata dengan dosen pengampu Ibu Neng Yani Nurhayati SH MH. Baik, membahas mengenai hubungan acara perdata dan hukum perdata tentu tidak langsung pada hubungannya. Tentu kita harus pahami dulu apa itu hukum perdata, apa itu hukum acara perdata. Karena pada dasarnya adanya suatu hubungan tentu adanya suatu sebab. Nah, kita akan bahas dulu kenapa dan sebabnya apa hukum acara perdata berhubungan dengan hukum perdata. Yang pertama adalah dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Jadi setiap individu tentu ya punya kepentingan yang tidak sama. Tidak semua orang ingin bermain di jam yang sama. Tidak semua orang ingin makan di jam yang sama. Tetapi setiap individu punya keinginannya masing-masing di saat yang berbeda, di waktu yang bersamaan, tapi punya keinginan yang berbeda. Nah, ada kalanya pada saat ada keinginan yang berbeda tersebut akan muncul pertentangan atau saling bertentangan. Nah, untuk yang bertentangan itu tentunya akan menimbulkan sebuah permasalahan atau yang biasa kita sebut dengan sengketa. Jadi karena adanya pertentangan itu muncullah sengketa. Jalan keluarnya untuk menghindarkan gejala tersebut adalah dengan membuat tata tertib atau dengan membuat aturan. Aturan ini dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Untuk ditemukan setiap orang diharuskan untuk bertingkah atau untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga. Jadi adanya sifat toleransi atau adanya sifat saling hormat menghormati. Nah, di sini sangat penting ya perannya sebuah aturan dalam mengatur kehidupan di masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa aturan itu sifatnya mengikat. Jadi bisa dikatakan juga memaksa di suatu kelompok. Tergantung aturan itu berlakunya di mana gitu. Kalau misalkan aturan itu adanya di perda di suatu daerah tertentu, tentu aturan itu mengikat masyarakat atau yang ada di daerah tersebut. Kita tidak bisa mengingkari itu. Di saat orang luar dari daerah itu masuk ke dalam lingkungan baru tersebut, tentu orang tersebut harus ikut serta dalam aturan tersebut. Jangan menolak hal itu, karena itu tadi hukum sifatnya memaksa dan mengikat. Nah, terus apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, nah akan diadakan sanksi. Jadi tidak semata-mata aturan itu ada untuk ditaati saja, tetapi pasti ada saja ada kalanya pelanggaran atau hal-hal lain yang di luar dugaan yang pada akhirnya menimbulkan sebuah sanksi yang efeknya adalah tentunya untuk menjerat atau untuk membuat si pelaku tersebut jera agar kapok tidak melakukan perbuatan yang sama. Untuk itu, hukum acara berperan mengatur tata cara mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum tersebut. Nah, hukum acara ada kata acara di depannya. Acara tidak
lepas atau tidak akan jauh berkaitan dengan tata cara, dengan rangkaian. Maka dari itu, hukum acara perdata ini merupakan suatu rangkaian. Tapi sebelum ke sana, saya akan bacakan terlebih dahulu apa itu hukum perdata sebelum kita lanjut kepada hukum acara perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum ini menjadi dua. Yang pertama hukum publik dan yang keduanya hukum privat. Nah, hukum privat inilah yang disebut dengan hukum perdata atau biasa kita sebut hukum perdata maksudnya. Nah, hukum perdata ini mengacu atau menginduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa kita sebut dengan BUI. Ini merupakan kitab atau rancangan aturan-aturan yang harus kita patuhi. Karena kenapa harus kita patuhi? Karena di Indonesia itu sendiri belum ada kitab yang semisal dengan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Jadi sampai saat ini di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buatan Belanda atau warisan dari kolonial Belanda dahulu. Gitu. Tapi isinya tidak terlalu jauh dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi masih sejalan alias tidak bertentangan. Nah, untuk itu lanjut kita akan membahas mengenai hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjaminnya ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Jadi di hukum acara perdata ini akan mengenal yang namanya hakim. Nah, dapat dikatakan pula hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Jadi hukum perdata material itu kan ada sudah tertulis, tinggal bagaimana cara menjalankannya. Nah, dalam hukum acara perdata inilah hukum acara perdata material itu akan dapat dijalankan. Nah, di sini udah mulai ada ya hubungannya itu apa, tapi nanti kita akan simpulkan di bagian akhir apa sih hubungan yang paling inti dari hukum acara perdata sama hukum perdata ini. Hukum acara perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata material. Apabila terjadi pelanggaran hukum acara perdata, yaitu peraturan hukum formil yang mengatur bagaimana cara menjamin mentaatinya hukum perdata material melalui perantara hakim. Hukum acara perdata tidak membebani hak dan kewajiban, tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan. Jadi di sini hukum acara perdata berperan dalam menyelesaikan sebuah perselisihan yang dibahas dalam hukum perdata. Seperti itu. Menurut Sudino Bertokusumo, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Ini sudah sangat jelas ya. Hukum acara perdata ini terus berkaitan dengan hukum perdata. Nah, selanjutnya dapat dikatakan pula hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain. Tuntutan hak ini dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan hak yang berdasarkan sengketa yang terjadi atau biasa disebut dengan gugatan. Jadi adanya seseorang yang menggugat. Gugatan itu adalah tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi. Kalau yang keduanya adalah tuntutan hak yang tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, lazimnya disebut dengan permohonan. Jadi ini ya, jadi ada gugatan. Jadi di hukum acara perdata itu dikenal ada dua istilah, ada gugatan, ada permohonan. Nah, hukum acara perdata meliputi 3 tahap tindakan. Jadi ada 3 tahap dalam hukum acara perdata ini. Yang pertamanya adalah tahap pendahuluan, persiapan menuju penentuan pelaksanaan. Yang keduanya adalah tahap penentuan, pemeriksaan peristiwa, dan sekaligus pembuktian serta putusannya. Dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusan. Nah, jadi udah sangat jelas ya kalau hukum acara perdata ini adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum perdata. Jadi hukum perdata ini akan hidup, akan bisa digunakan jika kita mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Nah, bagaimana cara menggunakannya itu ada di hukum acara perdata ini. Seperti itu. Nah,
hukum acara perdata ini memiliki sumber hukum juga tentunya, sama seperti hukum perdata yang salah satunya adalah kitab undang-undang hukum perdata atau undang-undang lainnya yang telah diresmikan oleh pemerintah kita. Nah, dalam hukum acara perdata ini ada yang pertama sumber hukum material, merupakan suatu bahan atau sumber bahan disusunnya suatu norma hukum. Yang selanjutnya adalah sumber hukum formal, merupakan suatu yang dapat digali sebagai norma hukum dan menjadi dasar yuridis suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum tertentu. Sumber hukum formal ini juga dibagi kembali. Yang pertamanya adalah sumber hukum formal material. Sumber hukum material ini meliputi sumber dalam arti sumber filosofis, sumber dalam arti yuridis, sumber dalam arti historis, dan sumber dalam arti sosiologis. Nah, banyak ya. Terus ada lagi sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal ini dapat dibedakan menjadi sumber hukum tertulis. Nah, sumber hukum tertulis ini banyak sekali ya. Salah satunya ada di BW, ada di undang-undang juga. Terus dalam hal ini hukum acara perdata membahas tentang perkawinan, misal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terus tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Itu sangat banyak sekali. Undang-undang itu terus direvisi, terus disempurnakan hingga saat ini. Jadi sangat banyak sekali, termasuk yang membahas tentang advokat itu ada juga. Nah, sumber hukum tidak tertulis juga ada dalam hukum acara perdata ini. Sumber hukum tidak tertulis ini biasanya jurisprudensi, terus adanya kebiasaan atau adat istiadat, adanya doktrin, dan ilmu pengetahuan dan perjanjian internasional. Itu dari suatu hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum acara perdata bersifat memaksa. Nah, tadi saya sempat singgung ya pas waktu di awal, hukum itu sifatnya memaksa, termasuk di hukum acara perdata ini. Sifatnya memaksa sehingga suatu perkara yang sudah diproses di pengadilan, maka keputusan hakim tidak dapat dilanggar dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi apapun putusan hakim yang telah diputuskan pada saat bersengketa itu nantinya harus diterima, jangan ditolak. Dalam artian harus kedua belah pihak harus menerima putusan hakim tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dalam hukum acara perdata ini nantinya finalnya atau hasil akhirnya adalah suatu keputusan yang mana keputusan itu berdasarkan dari hasil persidangan atau dari hasil keputusan dari seorang hakim, dan itu harus disepakati dan harus diterima maksudnya oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Kecuali adanya keberatan atau hal lainnya, itu bisa diajukan banding atau beralih ke pengadilan yang lebih tinggi lagi, dan itu mulai lagi dari awal. Nah, untuk selanjutnya, hukum acara perdata ini bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, ada tujuan lain juga yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum acara material. Hukum acara material. Jadi ini merupakan salah satu tujuan. Terus ada lagi fungsinya juga. Fungsinya dari hukum acara perdata ini adalah untuk mengatur bagaimana cara penanganan sebuah perkara, tahapan-tahapan dalam proses persidangan dan memeriksa perkara. Hukum acara perdata juga berfungsi untuk mempertahankan hukum perdata material. Nah, ini selain itu ada juga nih, dapat mencegah tindakan-tindakan melawan hukum atau di persidangan dapat mewujudkan penegakan hukum yang adil. Jadi dengan adanya pengaturan di hukum acara perdata ini akan terjaminnya suatu suatu rangkaian dalam menyelesaikan suatu perkara yang adil dan yang tentunya dapat diterima oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya itu mungkin ya mengenai kenapa kita harus mengetahui dulu apa itu hukum perdata, apa itu hukum acara perdata. Dari apa yang telah tadi saya sampaikan, itu merupakan suatu jawaban sebetulnya dari kenapa ada hubungan dari hukum acara perdata dan hukum perdata ini. Tapi saya akan sebutkan di sini apa sih hubungan dari hukum perdata dan hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum formil yang berfungsi mempertahankan dan menegakkan mempertahankan dan menegakkan hukum perdata material apabila terjadi pelanggaran hukum acara perdata.
Nah, hukum acara perdata tidak membebani hak dan kewajiban, tapi berfungsi mempertahankan dan menegakkan hukum perdata apabila terjadi perselisihan. Jika hukum acara perdata tidak ada, nah ini ya, jika hukum acara perdata tidak ada, maka dalam suatu merumuskan gugatan sangat sulit kalau tidak menguasai hukum formil dan materi. Jadi keduanya tuh harus dipelajari dengan betul-betul, antara hukum perdata dan hukum acara perdata itu harus dipelajari dengan betul-betul, karena kalau tidak dipelajari dengan betul-betul akan kesulitan dalam mempelajari atau menguasai suatu gugatan nantinya. Hubungannya adalah hubungan dari hukum acara perdata dan hukum perdata adalah merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai hubungan yang erat sebagai dua sisi mata uang. Jadi harus ada dua-duanya, nggak boleh hilang satu atau hilang keduanya. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Nah, di sini ya sudah sangat jelas harus adanya kedua belah pihak itu. Pihak di sini adalah hukum perdata dan hukum acara perdata. Kalau tidak ada satu, ini tidak akan berfungsi. Kalau tidak ada dua-duanya, ya tentu tidak akan ada. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, keduanya saling melengkapi itu tadi. Apabila hukum acara perdata tidak ada, hukum perdata tidak akan dilaksanakan dan akan menjadi hukum jam mati karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Demikian pula hukum acara perdata tidak dapat berbuat banyak dan menjadi hukum yang tertidur jika tidak ada hukum perdata. Berarti tidak ada orang yang melakukan perbuatan, berarti tidak ada orang yang diproses oleh hukum acara perdata. Jadi sudah sangat jelas bahwa hukum acara perdata dan hukum perdata ini sangat berhubungan sama erat. Keduanya harus ada, keduanya harus berjalan seiringan, karena hukum perdata akan bisa difungsikan, hukum perdata bisa digunakan dengan semestinya kalau ada tata cara beracaranya. Nah, tata cara beracaranya itu ada di hukum acara perdata itu sendiri. Mungkin itu saja materi yang sedikit materi mengenai hubungan hukum perdata dan hukum acara perdata yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan sekalian yang menyimak, khususnya Ibu Nengyani Nur Hayati SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara perdata ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi ilmu baru khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk rekan-rekan sekalian, dan menjadi dasar dari Ibu Nengyani Nur Hayati SHMH dalam memberikan nilai ujian tengah semester kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan. Tiada gading yang terletak, tentunya tiada satu